Streaming short series RCTI Plus gratis. Mungkin sedikit flashback ya untuk kasus Mbak sama bapaknya Polres Ipin, seperti apa sih awal menggugat? Iya kan waktu itu kan digugatnya di bulan Oktober 2021 ya. Tapi kan ini prosesnya udah hampir 4 tahun dan besok keputusannya udah ada keputusan. Besok aku tinggal ke PN Bekasi untuk eksekusi jam 10 pagi. Mbak, yang kemarin kan sempat menang ya. Nah, dari menang itu dari pihak Pak Triogo sendiri mungkin apakah sudah mungkin komunikasi mungkin sesama lawyer atau mungkin seperti apa sejauh ini? Belum ada komunikasi, sampai saat ini belum ada komunikasi. Sama sekali belum ada komunikasi. Artinya beliau nggak ada ngasih nafkah sampai putusan itu ada? Tidak ada kasih nafkah dari 2016 sampai detik ini, tidak ada kasih nafkah sepeser pun untuk anak saya. Padahal waktu itu diputuskan oleh pengadilan berapa Mbak nafkah yang harus dikasih? Keputusannya 14 September 2023, keputusannya 5 juta per bulan. 5 juta per bulan itu tidak dilaksanakan ya? Maksudnya nggak ada pemberian apapun? Belum, baru besok eksekusi ya. Mudah-mudahan besok Pak Triogo dengan hati nuraninya untuk datang ke PN Bekasi ya. Hari Selasa besok datang. Mbak, artinya nih perjuangan kan belum selesai ya? Belum. Apa sih mungkin Mbak Tiara sendiri mungkin selain ini jika tidak tetap sama Pak Triogo tetap dicuekin lah gitu, mungkin apa yang Mbak Tiara akan lakukan mungkin ke depannya? Akal banding atau gimana? Ya terus sampai dia bertanggung jawab untuk anak saya, sampai bertanggung jawab menafkahi anak saya Alifa, gitu aja kan. Karena kan dari pengadilan kan sudah diputuskan maksudnya menang ya, ada arti ada nafkah, pemberian nafkah per bulannya udah ditentukan oleh pengadilan. Cuman ya kan emang besok harus eksekusi, ketemu Pak Triogo, mudah-mudahan Pak Triogo itu datang besok ke PN Bekasi. Anaknya sudah 9 tahun, kelas 2 SD. Nggak pernah ketemu ya, terakhir ketemu anaknya 10 bulan. Umur 10 bulan terakhir ketemu. Ya memang sih ya, masa lalu saya salah, tapi kan di sini ada anak gitu loh, yang harus bertanggung jawab Pak Triogonya gitu. Ya menanyakan lah, ya maksudnya menanyakan, sedih juga sih ya, karena kan anak itu kan suka lihat YouTube, lihat bapaknya gimana gitu loh. Cuma kan dari Pak Triogonya nggak pernah nyamperin anaknya atau maksudnya menelpon. Saya udah mencoba menelpon Pak Triogo, kadang-kadang diblokir sama dia, maksudnya anaknya mau ngomong gitu. Aku bilang ada bapak, cuman lagi ya mungkin mereka udah tahu, mungkin anak saya udah tahu ya, namanya juga udah 9 tahun udah ngerti, cuman ya udah kita diam aja lah. Udah ngerti sih anak. Sudah tahu. Anak aku namanya Alifa ya, sudah tahu kalau bapaknya itu ayah dari bapaknya Reski Aditya. Kan kadang dia suka lihat YouTube kan, maksudnya dalam arti oh ini bapak aku ya, ada fotonya di masa lalu kan, ada foto dia waktu bayi, ada Pak Triogonya juga, udah tahu gitu. Kalau bapaknya itu masih hidup, masih ada gitu. Cuman kan dari Pak Triogonya nggak nanyain loh kabar anaknya, atau ketemu lah minimal gitu. Saya nggak hubungan sama Reski sih, udah lama. Nggak ada. Saya juga udah sebenarnya saya juga kan maksudnya udah baik-baik juga ya, udah nge-DM istrinya Pak Triogo, saya udah DM Reski juga, saya udah DM lewat Instagram ke adiknya juga, ke Mas Bowo. Maksudnya saya minta maaf lah ya kan. Ada kok saya DM-nya di sini.
Saya minta maaf tapi tidak dibales. Dan arti kan emang masa lalu saya salah, tapi di sini ada anak yang harus bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan. Saya udah DM sama ibunya Reski sama Mas Bowo udah DM, cuman tidak ada balasan. Waktu itu sih kuasa hukum saya Pak Ferry itu hitungannya sih per bulannya 30 juta ya. Jadi akumulasinya tuh sekitar anak 21 tahun 17 miliar. Tapi di ACC sama pengadilan itu 5 juta per bulan dikali anak 17 tahun. Jadi sekitar 1M 80 juta. Iya. Nggak ada, belum. Nggak ada. Makanya besok kan eksekusi hari Selasa. Tanggal 24 besok kan eksekusi jam 10 pagi di PN Bekasi. Mudah-mudahan Pak Triogonya datang gitu. Saya berharapnya gitu aja datang. Kalaupun tidak datang kan ada panggilan kedua, berharap lagi untuk datang. Ya nanti saya serahkan aja nanti ke kuasa hukum saya gimana selanjutnya. Iya. Saya kan ada usaha kayak gini ya, ada jualan baju dari pas sebelum punya anak juga. Saya backgroundnya kan tadinya kan kerja sama Pak Triogo, setelah itu saya jadi sekretaris Reski kan. Setelah waktu jadi sekretaris Reski saya juga ada masih usaha baju, jadi sampai sekarang juga saya alhamdulillah sih berjuang demi anak, nafkahin dengan hasil jualan baju yang sekarang ini. Dari sini aja, dari jualan baju. Ya ada ya, namanya kita usaha, apalagi kan nggak selalu untung ya setiap bulannya atau gimana. Apalagi waktu kemarin corona kan, mall itu kan sempat tutup ya waktu corona, ingat 1 tahun tutup kan corona. Saya itu nggak bisa jualan, nggak bisa nyari nafkah kan, agak bangkrut ya, tutup, butik-butik saya tutup, ada berapa inilah toko. Nah di situ saya sempat WhatsApp Pak Triogo menghubungi bahwa saya lagi nggak dagang, lagi nggak ada uang. Pas corona 2020 sempat ditransfer, cuma nominalnya nggak gede, cuma 3-4 kali ditransfer. Berapa tuh nominalnya? Nggak sampai 500.000 per bulan. Itu juga cuma 4 kali. Itu pas corona 2020 saya ditransfer bulan Oktober 2020, Oktober November lah. Itu saya cuma bilang saya lagi nggak dagang, kan mall tutup kan, jadi saya mau nggak mau saya minta uang ke bapaknya Reski, Bapak Triogo, ya dikasih sih, cuman nggak banyak sih, cuman 4 kali. Setelah itu dia ngilang, udah nggak ada lagi. Itu aja sih terakhir pas corona. Berarti sampai hari ini nih Kak, nggak ada, maksudnya nggak ada mau komunikasi lagi gitu? Nggak ada komunikasi lagi. Sekali. Ya kemarin 2020 aja. Setelah itu saya hubungin diblokir. Mau pakai nomor siapapun diblokir gitu. Iya, cuma dibaca di blok. Maksudnya kan kayak gitu kan jalan yang maksudnya nggak akan kelar-kelar ya. Harusnya kan ya udahlah, mudah-mudahan besok dia datang, Pak Triogo datang, bisa kelar gitu urusannya. Selama ini kalau sidang si Pak Triogo sendiri datang? Nggak pernah datang kan, dari sidang pertama, kedua, ketiga nggak pernah datang. Kasus ini udah berjalan berapa tahun sih? 4 tahun, Oktober 2021. Iya. Udah ada apa sih yang bikin prosesnya lama? Ini loh, kan disetujuin eksekusinya itu September ya, 14 September 2023. Kendalanya kan diperiksa sama pengadilan, gitu segala macem. Baru besok penentuannya untuk aku datang dan pihak yang bersangkutan juga datang. Mbak, jika Pak Triogo nggak datang, mungkin dari pihak Mbak Tiara dan lawyer mungkin apakah akan ke rumahnya mungkin? Iya, akan ke rumahnya ya rencana ya. Kalau misalkan Pak Triogo nggak datang, kita yang mendatangi sama ketua pengadilan mungkin datang ke rumahnya Pak Triogo. Nah,
sebenarnya ikhlas aja kalau ada etikat baik kan, maksudnya dalam arti datengin lah udah punya anak. Emang sih masa lalu saya, sekali lagi masa lalu saya salah sama Pak Triyogo, tapi kan di sini ada anak darah dagingnya, seenggaknya dia datengin anak saya atau bawa jalan-jalan lah, atau datengin deh ini bapaknya loh, ini anaknya loh, kan kasihan udah 9 tahun kan, maksudnya mumpung Pak Triyogo masih sehat gitu loh, masih ada kan anaknya kan pengen ketemu juga gitu. Saya jujur ya, saya tidak pernah menikah siri, tapi waktu hubungan, kan saya kan dulunya bekerja sama Pak Triyogo ya, berhubungan itu sama Pak Triyogo 2009 sampai 2016 melahirkan kan. Jadi saya selalu minta kan, tadinya Pak Triyogo mau menikah siri sama saya, cuman dari pihak keluarga, dari pihak ayah saya nggak mau, ya kan, pengennya nikah bener gitu loh. Tadinya Pak Triyogo mau nikah siri, orang saya udah sempet beli cincin nikah, cincin kawin udah punya waktu itu, cuman keburu semua ketahuan, ngilang, ya sempet nggak nikah siri. Kalau bilang sakit hati ya sakit ya, maksudnya dalam arti saya berjuang sendiri sama demi anak, ditinggalin gitu aja kan, ada anak gitu loh. Laki-laki yang nggak bener aja pasti kalau punya anak bertanggung jawab dong sama anaknya gitu. Apalagi kan Pak Triyogo kan tahu agama, haji, ibaratnya maaf banget, masa nggak ada bertanggung jawab sama anak gitu. Sejauh ini tuntutan seperti apa yang Ya untuk tuntutannya sih besok ya aku sih minta supaya datang ke sidang gitu, bertemu sama anaknya, tanggung jawab, itu aja sih Mbak. Kak, mungkin satu lagi Kak, ada pesan nggak untuk keluarga mungkin? Ya Ya, kalau oh ya, pesannya supaya temuin aja anaknya Alifa gitu, tanggung jawab sama anaknya, itu aja sih. Dan kalaupun besok tidak datang ke PN Bekasi, mudah-mudahan untuk eksekusi keduanya bisa datang. Oh, kalau tes DNA emang saya kan tidak ada pengajuan ya, waktu itu tes DNA nggak ada, cuman buktinya sih kuat dari pihak, kalau WNI kan nggak ada bukti yang kuat, dalam arti kalau saya ada surat keterangan lahir dari rumah sakit, ada foto Pak Triyogo sama saya waktu di rumah sakit saya gendong bayi. Jadi kalau untuk tidak mengakui Pak Triyogonya, dia mengakui kalau itu anaknya, makanya tidak ada tes DNA gitu. Mbak, tapi sih sebagai perempuan sakit hatinya luar biasa ya. Iya. Sampai sekarang masih berasa. Sakit hatinya gini loh, ngilang gitu aja, ngilang. Tanpa ada kabar gitu. Maksudnya aku tahu sih Pak Triyogo karena ngilang itu karena sudah, aku salah ya, masa lalu saya salah. Karena saya ya dengan kata kasarnya ya pelakor lah ibaratnya ya, saya ngakuin. Cuman kan arti dia punya anak gitu loh. Punya anak yang harus bertanggung jawab, ditanggung jawabin gitu aja. Artinya kalau anak itu kan berarti tidak ada yang namanya bekas anak ya. Nggak ada bekas anak kan. Kalau bekas pacar, bekas apa ada lah ya. Tapi kalau anak kan nggak ada bekasnya. Tapi sempat kayak dicaci maki nggak sih sama keluarganya atau mungkin sama istrinya, kan secara kan Mbak Tiara juga kenal sama istrinya. Kalau untuk caci maki nggak ada sih, maksudnya nggak ada sih, nggak ada komunikasi juga. Berarti sama istrinya pun juga, istrinya kan artinya mengetahui dengan adanya ini terungkap di publik gitu kan. Iya, saya juga udah minta maaf. Maksudnya arti intinya masa lalu saya salah. Saya udah DM ke Ibu Dewi, udah DM ke Mas Reski, udah DM ke anaknya. Saya mengakui saya salah. Tapi di sini ada anak gitu loh. Saya udah DM. Mbak kalau mau lihat DM, saya ada DM-nya kok. Boleh. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Tidak ada balasan sama sekali. Saya udah DM. Ini DM Ke Ibu Dewi sudah DM. Ke Reskinya juga ada. ini di 2000. Baru kemarin 6 Juni. Jadi harus punya kewajiban Iya. memberikan nafkah. Iya betul. Mungkin seperti apa? Ya Tenang juga
Menang ya, sudah menang kan. Tinggal besok 24 Juni itu Pak Triogo saya berharap untuk datang ke PN Bekasi. Saya juga datang, kuasa hukum saya datang. Saya berharap untuk datang eksekusi. Besok tinggal eksekusi ke PN Bekasi. Tapi Mbak mungkin dari lawyer sendiri nggak ada komunikasi sama lawyernya beliau? Nggak ada. Cuman mungkin ada dari pengadilan sudah kirim untuk datang surat kali ya. Agendanya eksekusi aja atau seperti Eksekusi besok. artinya langsung ke rumahnya atau Ke pengadilan di PN Bekasi eksekusinya. karena beliau tidak memberikan akta itu? Iya, belum. Tapi dari beliau nggak ada kayak banding atau seperti apa? Kan udah selesai kan, tinggal besok aja diomongin aja gitu. Gitu. Akhirnya kan sempat dengar ya bapaknya Reski sempat dengar nggak sih? Sakit ya, iya ya. Kalau sakit sudah lama ya. Waktu nggak datang ke pengadilan sidang juga kan sakit ya. Sampai sekarang pun nggak datang kemarin ya terakhir. Emang sakit ya, sakit maklum juga kan udah berumur juga ya kan. Beliau sudah umur 67 tahun apa 68 tahun ya kalau nggak salah. Tapi kan nggak pernah datang sidang nih, jadi jadikan alasan sakit gitu nggak sih kalau menurut Mbak Tiara sendiri? Iya sakit terus kan bilangnya kuasa hukumnya Pak Triogo bilangnya sakit nggak datang nggak sakit tapi kan masa semenjak sidang pertama kedua ketiga masa sakit terus kan adalah salah satunya datang harusnya ya cuman ya nggak apa-apa tapi kan mudah-mudahan besok datang eksekusi. Tapi Mbak ada tuntutan lagi nggak sih dari Mbak Tiara mungkin selain apa? Atau pengakuan anak? Kalau pengakuan anak sih dia sebenarnya kalau untuk hati nuraninya Pak Triogo dia mengakui anak ini anaknya karena kan terakhir sebelum dia ninggalin aku dia selalu nengokin aku ke apartemen, membiayain lahiran ya kan. Terus beliin susu anaknya, kasih makan anaknya, beliin coklat, suapin anaknya, ngajak jalan-jalan terakhir, naik bom kar ke mana Bekasi. Mengakui kalau tidak mengakui saya nggak diberi, maksudnya nggak diurusin sampai melahirkan. Terus Pak Triogo juga nggak datang ke apartemen, nggak gendong-gendong anaknya, nggak ngajakin jalan-jalan. Kalau tidak mengakui ya siapa itu kan bukan anak saya, tapi kan dia mengakui kok orang mukanya sama. Ada Foto lagi gendong masih bisa? oh adanya yang di rumah aku nggak ke save. Iya. Tapi foto-foto anaknya masih sering nanyain nggak? Anak nanyain cuman ya saya udah kasih tahu lah pelan-pelan dia juga udah ngerti gitu loh. Tapi sih dia kalau misalkan kadang kayak misalkan kemarin Alifa ulang tahun kan sedih ya nggak ada papahnya nggak ada bapaknya atau ada acara di sekolah ya kan nggak ada orang tua nggak ada papahnya bapaknya gitu. Oh berarti dia juga sudah mulai curhat kesedihan. Iya pastilah namanya udah lumayan ya umurnya udah 9 tahun ya udah ngerti kan kalau 9 tahun kan kelas 2 SD udah ngerti. Tapi Mbak mungkin ngasih pengertian ke anaknya juga nggak sih khawatir kayak dibully gitu kan sekarang kan kejam banget gitu kan masih dengan pergaulan anak-anak keluarga masih SD. Ya dia sih cuek juga sih anaknya maksudnya ya udah nggak ini banget sih orangnya anak aku cuek aja gitu. Oke terakhir Mbak mungkin apa harapan Mbak Tiara mungkin untuk memperjuangkan hak anaknya? Harapannya aku berjuang untuk anak supaya selesai aja lah di tahun 2025 ini karena kan udah lama ya udah 4 tahun ya prosesnya ini berjalan. Semoga selesai Pak Triogo bertanggung jawab datang ke PN Bekasi eksekusi sama-sama kita obrolin gimana selanjutnya itu aja.